Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita sedang memperhatikan satu kasus yang sangat luar biasa, yakni meninggalnya seorang gadis ya di Cirebon, dan ini menyedot perhatian publik dengan sangat luar biasa sampai-sampai mengalahkan acara Jokowi tadi malam di Bali ya, padahal dihadiri oleh Puan Maharani beserta pemerintah yang lain ya. Khususnya Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto juga turut hadir dalam acara di Pulau Dewata Bali. Namun Sobat Sewot, sekali lagi bahwa beberapa hari terakhir ini publik dikagetkan dan kembali terfokus kepada kasus pembunuhan ya yang di Cirebon. Semuanya udah pada tahu kok, nggak usah terlalu saya nggak perlu kemudian menyebut nama almarhumah. Semoga almarhumah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga almarhumah juga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi kasus ini akan terus berjalan seiring banyak sekali hari ini yang tokoh-tokoh ya, tokoh politik, tokoh ahli hukum, bahkan Bang Hotman Paris juga turut bicara soal kasus pembunuhan atau terbunuhnya sosok gadis yang sangat baik sekali ya. Sobat Sewot, tentu ini akan terus menyita perhatian publik hingga kemudian terbongkar beberapa sosok nama yang disebut terlibat dalam kasus meninggalnya sang putri ya di kota Cirebon. Namun Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya juga ingin menyinggung peta keberadaan masyarakat Indonesia yang hari ini sudah mulai menemukan rekonsiliasi pasca terpilihnya Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Kalau kemarin gitu kan, Indonesia ini terbelah menjadi tiga pihak ya. Pertama ada Oke Gas lah ya, All In Prabowo Gibran, kemudian ada Pejuang Perubahan, dan juga ada kubu Ganjar dan Profesor Mahfud MD. Namun sejauh pengamatan Sewot TV, alhamdulillah tidak secara keseluruhan, tetapi sebagian saja dari kubu Pejuang Perubahan yang hari ini masih belum bisa menerima kekalahan yang terjadi ya di Pilpres 2024. Juga ada sebagian masyarakat, katakanlah 15% dari penduduk Indonesia yang barangkali masih kecewa di kubunya Ganjar Mahfud karena merasa dicurangi dan kalah di Pilpres 2024. Namun Sobat Sewot, Sewot TV ingin mengingatkan kita semuanya bahwa kita tetap ada di sebuah perjuangan yang mulia. Kita bangga ada di barisan perubahan, pejuang perubahan ya. Tetapi Sobat Sewot, demi bangsa dan negara, mari kita kawal demokrasi kita. Kita harus bersyukur karena sudah ada presiden terpilih di Republik Indonesia tercinta ini. Namun bagaimanapun ya, siapapun presidennya, kalau kita pinjem istilah Bang Rocky Gerung gitu kan, tetap harus ada kritik, ada kritik yang baik, yang membangun, atau yang justru menantang ya kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Nah, Sobat Sewot, melihat judul dari konten ini ya, podcast pada kesempatan kali ini, heboh pidato Prabowo Subianto menjelang pelantikan ya, menjelang pelantikan. Beliau ini tidak lama lagi akan dilantik sebagai presiden kita semuanya ya. Sudah barang tentu yang paling ditunggu adalah kalimat-kalimat yang akan disampaikan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto pasca pelantikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, ini momen yang tidak boleh kita lewatkan, karena ini selain harus kita rekam sejak awal hingga akhir, tentu akan banyak hikmah
yang bisa kita petik dari nanti penyampaian pidato Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan yang bikin teman-teman penasaran barangkali adalah apa sih sebenarnya yang hari ini ya pidato Prabowo yang terlewatkan oleh kasus pembunuhan di Cirebon gitu kan, yang kemudian sempat viral mengisi gelanggang media sosial baik Twitter maupun di Instagram, adalah sebuah pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni akan memberantas korupsi hingga akar-akarnya. Ini perlu kita apresiasi setinggi-tingginya sebagai sosok yang peduli terhadap Indonesia, peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Tentu sudah barang satu kewajiban bagi seorang presiden untuk mendukung tindak pidana korupsi, penguatan terhadap pengusutan ya koruptor-koruptor yang ada di Indonesia. Maka kalimat Prabowo Subianto, saya akan mengejar ya para koruptor hingga kemanapun, meskipun ke luar negeri akan terus dikejar gitu kan. Nah ini masih sangat rentan dengan kritik dan saran juga Sobat Sewot. Ada netizen yang mengatakan Pak Prabowo ya di kolom komentar tentunya ya, Pak Prabowo bilang akan mengejar ya koruptor hingga kemanapun dia pergi. Nah, kalau koruptornya ada di samping Pak Prabowo menjabat sebagai misalnya menteri, menjabat sebagai ketua partai, apa perlu Pak Prabowo kejar-kejaran gitu kan? Kan tinggal ringkus aja mereka-mereka yang ada di sekitar Bapak Prabowo Subianto yang kemungkinan mereka juga terlibat dalam kasus-kasus korupsi. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai presiden terpilih, tentu Prabowo Subianto ini akan ada yang mendukung secara total gitu kan, nggak mau peduli terhadap apapun kebijakan Prabowo, yang penting diputuskan oleh Prabowo Subianto akan diterima begitu saja. Ada juga yang barangkali pemilih Prabowo Subianto yang berpikir dua kali. Kalau kemudian kebijakan Prabowo misalnya hanya akan merugikan teman-teman pelajar gitu kan, hanya akan semakin menaikkan UKT yang hari ini juga ikut viral gitu kan, uang bayaran kampus gitu kan, maka mereka barangkali akan bersikap kritis gitu. Itu tidak masalah. Kemudian yang terakhir adalah mereka yang memilih menjadi oposisi seperti Ganjar Pranowo. Ini sudah barang tentu kebijakan-kebijakan Prabowo Subianto sejak A sampai Z itu akan diperhatikan betul dan akan terus dikawal sedemikian rupa agar kemudian apa yang dimaksud oleh Prabowo dalam pembentukan pengambilan keputusan itu tidak salah alamat, tetap terhadap kesejahteraan, keadilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka Sobat Sewot, satu hal yang barangkali masih kita lihat ini akan imbang tentunya. Pemerintahan ini akan jalan, demokrasi ini akan mulus sampai tahun 2029. Kalau kemudian oposisi ini kuat gitu. Kalau oposisi tidak kuat seperti yang kita bayangkan gitu kan, maka pemerintah yang berkuasa Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka ini bisa saja menciptakan membuat keputusan-keputusan yang sejatinya hanyalah pesanan dari para menteri atau oligarki, pesanan-pesanan yang sejauh ini tidak bersumber dari keinginan dan hajat hidup masyarakat Indonesia secara umum gitu loh. Nah, maka kepentingan politik yang hari ini masih terus menghantui Prabowo Subianto, bahkan ada selentingan kabar bahwa Presiden Jokowi ini dikabarkan di beberapa media menitip 4 nama ya, 4 nama menteri, diantaranya ada nama Bahlil, kemudian ada nama Erick Thohir. Ini satu informasi yang barangkali juga mengejutkan publik. Kenapa? Karena sebagai presiden terpilih yang dipilih oleh rakyat, Prabowo Subianto lebih punya hak untuk mengabdi kepada rakyat dibandingkan kemudian menoleh kanan kiri untuk memenuhi kepentingan orang yang barangkali memang punya andil dalam Pilpres 2024. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, soal korupsi
ya, yang sebenarnya pada waktu Bapak Prabowo Subianto debat kandidat Pilpres kemarin gitu kan, Bapak Prabowo ingin mensejahterakan pemerintah gitu. Artinya gaji-gaji pemerintah yang condong melakukan tindak pidana korupsi itu akan ditingkatkan, dinaikkan, sehingga akan kecil kemungkinan mereka akan melakukan tindak pidana korupsi. Tetapi sekali lagi bahwa jangan lupakan rakyat, Pak Prabowo gitu kan, meskipun misalnya pemerintah ya menteri kemudian gaji mereka dinaikin gitu kan, tetapi sekali lagi rakyat adalah nomor satu yang harus dikedepankan kepentingannya oleh presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pokoknya pekan ini nih 3-5 hari terakhir sampai nanti minggu depan ini media sosial akan ramai memperbincangkan kasus kematian daripada seseorang ya, seorang yang baik ya di Cirebon, dan ini akan terus diusut hingga ke akar-akarnya. Namun Sewot TV akan terus mengawal demokrasi kita, terus akan menyampaikan kegiatan-kegiatan para tokoh publik, utamanya tokoh yang berkontestasi di Pilpres 2024 seperti Mas Anies Rashid Baswedan, Ganjar Pranowo, kemudian Bapak Prabowo Subianto yang terpilih sebagai Presiden 2024-2029. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan karunia cinta kepada kita semuanya. Semua sobat sewot dimanapun berada diberikan kesehatan ya, diberikan semangat untuk lisan ini terus mengucap sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan harapan semoga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang gemah ripah ya, negara yang semakin adil makmur, negara yang aman sentosa, negara yang dijauhkan dari konflik-konflik internasional, bahkan konflik lokal dan konflik internal ya. Semoga konflik-konflik partai ini tidak menjadi duri di tengah perjalanan Republik Indonesia tercinta ini. Karena memang sobat sewot, kalau kita ingat memang ya sejauh ini kita mengidolakan ya tokoh misalnya di Indonesia, terkadang tokohnya justru pada akhirnya pakai baju orange KPK misalnya. Maka yang sudah barang tentu maksum dari kesalahan, maksum dari kedengkian, maksum dari dendam, maksum dari kemarahan, yakni baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita idolakan beliau, karena ini menjadi ukuran iman kita. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman kita ya kalian semuanya, hatta akuna ahabbah ilaihi, sampai aku lebih dicintai, kata baginda Nabi ya, min walidihi, dari orang tuanya, wa waladihi, dan dari anak-anaknya gitu kan, wan nasi ajmain, dan dari manusia di sekitarnya. Maka kalau Nabi Muhammad sudah lebih kita cintai dibandingkan Prabowo, Anies, Ganjar, dan orang-orang lain yang baik-baik di sekitar kita, maka sudah tentu kualitas keimanan kita meningkat insya Allah. Ya sobat sewot yang dirahmati Allah, salam akal sehat. Semoga kita terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga masyarakat Indonesia dijauhkan dari malapetaka, dari musibah, banjir, bandang segera disurutkan. Dan musibah lainnya segera dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bumikan sholawat di Indonesia. Insya Allah Indonesia menjadi negara yang terus dihadiri oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah berikan perlindungan penuh kepada Indonesia yang kita harapkan menjadi negara emas, Indonesia emas di 2045 yang akan datang. Salam akal sehat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.